warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberkati berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana berkat rahmatnya lah kita masih diberi kesehatan, keselamatan serta nikmat hidup. Dan semoga nikmat hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala memberi kita manfaat baik kita sendiri, keluarga maupun orang lain. Oke. Masih bersama kami Soccer Mania Channel, di mana kontennya bertemakan tentang peternakan kambing, terutama peternakan kambing PE, peranakan etawa, baik breeding maupun kontes maupun kambing-kambing sapera. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana asiknya breeding, karena breeding tentunya salah satu kunci utama dalam peternakan, karena breeding itu diibaratkan jantungnya ternak, baik peternak kambing PE, Ambon, pedaging maupun susu. Dan tentu saja kalau di kandang kami ini breeding peranakannya, susunya maupun ada yang menyangkut breeding kontes. Tentunya untuk menciptakan kambing kontes atau kambing seni pun mempunyai regulasi masing-masing, dan itu tak semudah yang kita bayangkan, terutama untuk rekan-rekan yang baru pengen beternak ataupun menggeluti kambing PE bidang seni. Tentunya mungkin berangan-angan kalau kambing seni itu harganya mahal. Tentunya mahal karena tadi dalam breedingnya pun kita tidak pasti menemukan kambing yang kriterianya masuk kambing kontes. Itu pun baru materinya, belum nanti perawatannya atau konsisten dalam merawatnya, karena dalam materinya pun ada 12 kriteria. Di samping perawatannya ada kesehatan, performa, dan yang lain-lain. Seperti contoh, kami dalam ibu breeding itu tentunya akan menemukan beberapa masalah, tapi tentunya juga menemukan beberapa hasil yang tentunya bagi kami sendiri itu merupakan kepuasan, karena itu hasil ikhtiar kita. Dan tentunya kalau masalah rezeki itu tetap Allah Subhanahu wa taala. Maaf sambil ngopi. Rekan-rekan sudah ngopi belum? Seperti ini contohnya. Ini kambing berusia 2 hari ya Mas. 2 hari. Kalau rekan-rekan ingin menggeluti breeding kontes apapun kambing seni, tadi materinya 50, terus perawatannya 50. Uniknya dalam breeding seperti ini. Kalau kami punya keyakinan kambing ini tentunya sudah melewati beberapa fase yang namanya perubahan genetika. Jadi rekayasa genetika kita ubah-ubah dengan ciri khas masing-masing dari nenek moyangnya. Insya Allah kambing ini pejantannya yang ini. Pejantannya itu si gelang emas. Gelang emas itu dari Abah Anis, anak Mr. Bejo. Dan indukannya pun saya kurang paham. Yang jelas saya beli untuk belajar kami untuk breeding di sini. Dan si gelang emas pun belum pernah kami konteskan, karena tujuan kami hanya ingin belajar mengetahui breeding itu gimana. Sedangkan untuk indukannya ini berasal dari perkawinannya. Induknya ini dari anaknya tumpang,
Terus pejantannya itu Rodriguez. Rodriguez itu dari Mas Slamet ya, Kulon Progo. Itu pun katanya itu lurinya Sanglir Tuwo. Jadi karakter masing-masing mbahnya pun akan timbul. Untuk keunggulan kambing ini tentunya kalau di postur insya Allah nantinya panjang, terus warna kalau makanya warna tentunya seperti ini. Kalau untuk warna yang istilahnya maksimal tentunya belum, tapi kalau untuk warna kepala hitam, tapi tentunya ada kekurangannya di kaos kakinya. Terus kalau kaki insya Allah kalau kaki sudah memadai, tergantung nanti perawatannya. Agar menjadi kambing yang besar, tumbuh kuat pun itu kita sudah masuk ke perawatan. Tapi kita kupas dulu untuk breedingnya. Jadi kalau kepalanya insya Allah sudah maksimal ya, maksimal dalam arti walaupun tidak 10 poinnya, tapi calonnya kepalanya bluer, dagunya juga tebal, matanya juga sutup. Telinga satu peranakan pun telinga yang ini rapi tapi pendek. Kalau yang itu panjang tapi melipat, ciri khas dari si bejo sendiri kan seperti ini. Jadi kalau hasil itu seperti ini, melipat di dalam. Tapi kalau untuk kepala dan satu untuk ekor, kalau ekornya sudah masuk ya, ekornya seperti ini teman-teman, ekor yang bagus menurut ciri khas kambing Kaligesing pun. Nah ini datar, jadi pangkal sini dengan ini tidak jauh, dan insya Allah ini pun besar nantinya, tergantung tadi nutrisi tadi. Tapi untuk kriteria seperti ini dia sudah masuk, karena tadi 12 kriteria tidak masuk semua, karena di kepala, telinganya pun kalau tidak dirawat juga nanti akan terus bulu. Kalau bulu itu masalah perawatan. 2 ekor kambing ini pun karakter bulunya beda, tentunya akan tebal nantinya. Dengan yang ini akan tebal yang ini. Dan tentunya saja kalau perawatannya, nutrisinya kurang, ya bulunya pun akan tidak terawat. Jadi di dalam ilmu, dalam perawatan kambing kontes memang agak susah. Tidak semudah yang rekan-rekan bayangkan punya kambing kontes, dikonteskan juara. Karena perawatannya pun terlalu over pun akan menjadi masalah. Tentunya biasanya kalau over protein ya bulunya rontok. Kalau kebanyakan protein juga pun akan mencret. Nah, itu jadi kendala bagi rekan-rekan. Tapi kuncinya tetap kestabilan dalam merawat kambing dengan kondisi kambing seperti ini, nutrisinya seperti ini cukup. Itu yang perlu dipahami untuk para pebreeding. Karena itu tadi kita sudah materinya berusaha dengan rekayasa genetika, toh akhirnya tetap Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Seperti ini juga kalau testis pun tentunya akan berbeda juga. Ini besar calonnya itu pun ya kalau dirawat. Dan yang satunya pun tidak maksimal. Kalau yang maksimal kan kalau di regulasi HBDKI testisnya hitam. Itu nilainya itu pun dari beberapa kriteria harus besar, tidak menggelantung. Kalau warna ya rekan-rekan boleh ini dari tumpang yang karakternya emang pola warnanya masuk. Kalau Mister Bejo biasanya seperti ini, kelebihan tapi tetap di pola warna. Kalau ekornya sudah masuk, kakinya
insya Allah kalau dirawat juga besar-besar dengan nutrisi kalsium, protein pun harus seimbang. Jadi yang perlu kita perhatikan, tetaplah berkarya. Masalah hasil itu kita sudah ikhtiar, dan jangan pesan kami, jangan terobsesi dengan kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kita berusaha terus seperti ini. Kalau masalah rewos kan belum kelihatan, terus gelambirnya pun belum kelihatan. Karena dari istilahnya genetika mbah-mbahnya pun istilahnya kalau kita mengacu ke kambing kali gesing itu kan ada gelambirnya kurang. Kalau kambing seperti ini pun beda nanti dengan kambing yang genetika mbah-mbahnya punya gelambir. Biasanya sejak lahir pun sudah gelambirnya sudah ada. Nah, jadi karena itu tadi, untuk kambing seni yang kontes yang sempurna itu kita tidak bisa istilahnya. Insya Allah bisa diciptakan, tapi tetap kekurangannya pasti ada sendiri-sendiri. Tinggal kalau menurut saya, kalau kambing kontes itu yang ada kita maksimalkan. Jadi kelebihan kambing ini apa, terus posturnya juga insya Allah kita maksimalkan, bulunya kita maksimalkan. Insya Allah akan menjadi istilahnya kambing yang istilahnya masuk ke kambing kontes. Jadi untuk rekan-rekan perlu dipahami, dalam beternak kambing itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Punya pejantan, punya betina, kawin jadi kambing kontes. Tidak seperti itu, karena prosesnya panjang. Kita tetap bersyukur dengan pendahulu-pendahulu yang menggeluti kambing seni kontes itu. Mereka dengan rekayasa genetika tetap menciptakan kambing-kambing yang indah dipandang, ada seninya ataupun ada kambing kontesnya masuk ke kriteria kambing kontes. Kita selaku peternak hanya bisa menikmati dan meneruskan istilahnya dalam beternak itu gimana caranya menghasilkan kambing yang berkualitas, kambing yang masuk kriteria kontes. Karena seperti ini pun tetap kita menjadi kendala. Tadi kita ulang ya, kambing ini kepala, dagu, matanya juga sudut, telinganya sudah ler. Jadi untuk gelambirnya dia kurang, karena lurinya pun tidak mempunyai luri. Ini tinggal gimana kita nanti menyilangkan dengan kambing yang berluri, gelambirnya bagus, dan istilahnya nanti ada kan testisnya, ada untuk betinanya juga yang putingnya bagus atau susunya bagus, terus kakinya besar-besar, ini ekornya juga sudah besar dan lurus. Dan tentunya perawatan kelanjutannya perlu kita perhatikan. Kalau bulu bisa kita rawat dari nol, kita beri nutrisi, dan tidak semudah kalau ada kontes seminggu kurang, ada kontes atau 2 minggu atau sebulan baru kita rawat. Kalau rekan-rekan ingin menggeluti breeding bidang seni kontes pun dari nol dini, bahkan masih dalam kandungan pun perlu kita perhatikan nutrisinya. Jadi sekian dulu rekan-rekan, pas tuntas kapan waktu kita spill mbahnya, induknya, atau kalau mbahnya sudah nggak ada,
Mister Bejo sudah nggak ada, Rodriguez juga sudah nggak ada. Kalau yang betinanya masih ada. Oke, mungkin sekian dulu kita mengupas tentang breeding kambing ya. Tentunya pesan kami tetap berkarya menciptakan kambing yang berkualitas, dan tentunya di samping materi, perawatan juga penting. Dalam arti perawatan itu dari segi pakan, makanan tambahan maupun suplemen tambahan pun. Karena untuk menciptakan kambing seni itu memang benar-benar perlu apa ya? Perlu biaya, perlu ketelatenan, waktu. Ada sih kambing yang istilahnya tidak dirawat dengan maksimal pun jadinya bagus. Itu sebenarnya kebetulan. Dan itu juga karakter kambing itu sendiri. Tapi kalau untuk maksimal tentunya tidak mungkin akan terjadi. Karena tetap namanya kambing yang berkualitas, walaupun perawatannya tidak istilahnya maksimal, tapi biasanya yang punya itu ketelatenannya, ketekunannya, kejeliannya pasti ada. Jadi pesan kami, janganlah banyak berdebat ataupun protes, karena itu tadi. Semua orang punya persepsi yang berbeda-beda. Tapi kalau kontes punya patokan yang sama. Tapi kita selaku peternak hanya bisa berusaha. Tetap Allah Subhanahu wa taala yang menentukan keberhasilan dalam peternak itu sendiri. Terima kasih. Kalau video ini bermanfaat, silahkan rekan-rekan like, subscribe, maupun rekan-rekan sebarkan ke peternak yang lain. Semoga menjadi pengalaman atau ilmu yang berharga untuk rekan-rekan dalam peternak. Kita hanya sifatnya bukan memberi contoh, tapi kita berbagi pengalaman. Oh, dalam breeding kambing itu ini dengan ini hasilnya ini dengan ini hasilnya ini, dan tetap perawatannya pun tentunya berbeda-beda. Jadi buang rasa perbedaan, karena kita tetap satu, beternak kambing, dalam arti hobi kita sama. Dan kalau rezeki beda-beda. Oke, terima kasih. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Untuk berdiskusi ataupun memotivasi kami bisa di WA kami di 0852693337. Terima kasih. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak Indonesia. Semangat.